Halo semuanya, selamat datang di Radar Movies. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan recap film di channel ini. Kali ini kita akan nonton bareng film Mortal Kombat. Langsung aja yuk kita mulai. Jepang pada tahun 1617, Hanzo Hasashi yang diperankan oleh Hiroyuki Sanada hidup damai di desanya bersama istrinya Harumi yang diperankan oleh Yukiko Shinohara dan putranya Satoshi yang diperankan Ren Miyagawa serta anggota lain dari klan Shirai Ryu. Saat ia pergi mengambil air, pembunuh dari klan Lin Kuei yang dipimpin oleh Bihan yang diperankan oleh Joe Taslim menyerang dan membunuh penduduk desa lainnya. Bihan pergi ke rumah Hanzo untuk mengancam keluarganya dengan kekuatan esnya. Ketika dia mendengar Harumi berteriak, dia berlari kembali ke rumahnya dan menemukan Harumi dan Satoshi telah membeku sampai mati. Dia hanya bisa berkabung sejenak, kemudian membela diri menghadapi pasukan Bihan. Menggunakan pedangnya sendiri, dia melawan dan membantai pembunuh lainnya sebelum mengejar Bihan. Keduanya bertarung sengit sampai Bihan menancapkan pedangnya dan jatuh ke bahu Hanzo. Hanzo memberitahu Bihan untuk mengingat wajahnya. Hanzo kemudian mendengar suara bayi perempuannya yang menangis di rumahnya. Dia mencoba merangkak menuju ke rumah, tapi dia akhirnya mati. Kita melihat tanda berbentuk naga di lengannya sebelum tubuhnya terbakar dan menghilang. Samaran petir muncul dan keluarlah Master Raiden yang diperankan oleh Tadanobu Asano. Dia membawa putri Hanzo bersamanya ke alam lain. Muncul teks yang menyatakan bahwa Earthrealm berada di bawah ancaman serangan dari Outworld, kecuali jika juara terpilih dari garis keturunan Hasashi dapat melangkah maju. Kita beralih di mana Cole Young yang diperankan oleh Lewis Tan diatur untuk bersaing dalam pertarungan MMA. Dia ditemani sang istri Ellie yang diperankan oleh Laura Brand dan putrinya Emily yang diperankan oleh Matilda Kimber untuk mendukungnya. Selama pertarungan, Cole mendapatkan beberapa pukulan tetapi akhirnya dipukuli oleh lawannya. Terlepas dari upaya Emily untuk mengangkat semangat ayahnya, Cole akhirnya keluar sebelum dia tersedak hingga tidak sadarkan diri. Setelah pertarungan, Cole didekati oleh seorang bernama Jax Brick yang diperankan oleh Mehcad Brock yang memperhatikan bahwa Cole memiliki tanda di dadanya yang mirip dengan tanda yang ada pada Hanzo. Cole menolaknya karena itu tak lebih dari tanda lahir. Sementara itu, Cole juga diganggu oleh penglihatan terhadap Hanzo yang dikelilingi oleh api. Di Outworld, Bihan yang sekarang menjadi Sub-Zero mendekati tuannya Samsung yang diperankan oleh Jin Han karena mereka membuat rencana untuk menyalip Earthrealm. Mereka tahu bahwa keturunan Hanzo masih hidup, tetapi Sub-Zero tidak melihat adanya ancaman akan hal itu. Cole dan Ellie mengajak Emily makan malam. Saat itu, salju tiba-tiba mulai turun meski tidak sedang musim dingin. Meja di sekitar Emily membeku dan ternyata Sub-Zero mulai menyusuri jalan. Dia membawa hujan yang menakutkan, tapi Cole menyelamatkan Emily. Mereka kemudian diselamatkan oleh Jax yang membawa mereka dan menunjukkan kepada Cole bahwa dia memiliki tanda naga yang sama di tubuhnya. Jax membawa mereka ke tempat yang aman dan memberitahu Cole untuk menemukan Sonya Blade yang diperankan oleh Jessica McNamee. Jax pergi menghadapi Sub-Zero sendirian, tetapi Sub-Zero terbukti menjadi ancaman nyata ketika dia membekukan senjata Jax sebelum membekukan dan menghancurkan kedua lengannya dan membiarkannya mati. Cole menyuruh Ellie dan Emily pergi ke tempat yang aman saat dia mencari Sonya. Dia melancaknya ke tempat barang rosokan di mana dia awalnya menyerang sampai Cole menunjukkan tanda padanya dan mengatakan Jax mengirimnya. Sonya membawanya ke markasnya di mana dia menjelaskan kepadanya bahwa Sub-Zero telah mengejar orang lain yang menyandang tanda itu. Sonya tidak memilikinya, tetapi Jax memilikinya setelah mereka menemukan target berkekuatan super yang Jax lawan yang sudah memiliki tanda itu. Dan setelah membunuh pria itu, tanda itu berpindah ke Jax. Penelitian Sonya telah membawanya untuk mencari tahu tentang turnamen kuno yang dikenal sebagai Mortal Kombat. Sonya telah menangkap tentara bayaran kejam bernama Kano yang diperankan oleh Josh Lawson yang juga memiliki tanda dan bekerja untuk klan naga hitam. Beberapa saat kemudian, rumah Sonya diserang oleh Antek Samsung, yaitu reptil. Makhluk itu menggunakan kamuflase untuk menyerang, tapi Kano bebas dan meninju dada reptil itu, mencabut jantungnya. Dengan penelitiannya yang hancur dalam serangan itu, Sonya tidak tahu apa langkah selanjutnya sampai Kano menyatakan bahwa dia tahu di mana kuil Raiden dan dia tahu di mana itu. Sonya berbohong kepada Kano dan menawarkan 3 juta US dollar
untuk membantu membimbingnya dan Cole ke lokasi. Mereka pergi ke padang pasir di mana mereka bertemu dengan salah satu juara Raiden, yaitu Liu Kang yang diperankan oleh Lu Dilin yang memiliki kemampuan api. Dia menjelaskan kepada mereka tentang urgensi mempertahankan Earthrealm karena mereka telah kalah 9 kali dari turnamen Mortal Kombat dan satu kekalahan lagi berarti Shang Tsung bisa tiba untuk menaklukkannya. Liu Kang menunjukkan bahwa dia telah mengumpulkan sisa juara yang dia bisa, termasuk Jax yang masih tidak sadarkan diri dari pertarungannya dengan Sub-Zero. Liu Kang meyakinkan Sonya bahwa orang lain yang bekerja di kuil akan melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk menyembuhkan Jax. Liu Kang membawa Cole, Sonya, dan Kano untuk bertemu Raiden yang tidak terkesan oleh mereka. Sebelum mereka memulai pelatihan, Shang Tsung tiba di kuil dengan Sub-Zero dan antek iblisnya Mileena yang diperankan oleh Sissy Stranger. Saat Sub-Zero menyerang Liu Kang, dia diselamatkan oleh sepupunya Kung Lao yang diperankan oleh Max Huang. Shang Tsung mempersiapkan serangannya sendiri, tetapi Raiden melangkah keluar untuk mengingatkannya bahwa dilarang untuk mengklaim kemenangan sebelum turnamen dimulai. Dia kemudian menciptakan medan kekuatan di sekitar kuil untuk mencegah penjahat Outworld melanjutkan serangan mereka, memaksa mereka untuk pergi. Liu mulai melatih para juara dengan membantu mereka membuka kekuatan batin mereka atau Arcana. Itulah sebabnya dia memiliki kekuatan api dan Raiden memiliki kekuatan kilat. Sonya tidak diperbolehkan bergabung dengan yang lain karena dia bukan salah satu juara yang dipilih. Dia pergi ke sisi Jax di mana dia bangun dan menemukan dia memiliki lengan mekanik. Meskipun dia mencoba memanfaatkannya, tapi dia merasa tidak berguna dan lebih lemah dari mereka. Cole dan Kano dikalahkan oleh Liu Kang dan Kung Lao. Liu Kang mencoba membantu Cole mencapai arkananya dengan mencari tahu apa yang mendorongnya. Para pejuang pun makan malam di mana Kano terlalu banyak mengoceh dan Liu Kang dan Kung Lao sampai membencinya dengan menyatakan dia impulsif dan tidak berdaya, membuatnya menjadi petarung yang tidak layak. Kano marah. Saat itu dia benar-benar mengaktifkan arkana dan menyebabkan dia menembaki sinar laser dari mata kanannya. Cole kemudian berbicara dengan Raiden tentang tanda naga. Raiden menjelaskan kepada Cole bahwa dia adalah keturunan dari garis keturunan Hanzo, khususnya dari bayi yang diselamatkan oleh Raiden di awal. Dia juga memberitahu Cole bahwa penglihatan yang dia lihat adalah Hanzo yang berkeliaran di neraka, menunggu hari dia bisa membalas dendam pada Sub-Zero. Ketika Cole merasa bahwa dia bukan juara yang layak, Raiden membuka portal untuk mengirimnya kembali ke Earthrealm untuk bersama Ellie dan Emily. Shang Tsung mengumpulkan lebih banyak pejuang untuk serangan berikutnya, termasuk Iblis Nitara yang diperankan oleh Mel Johnson, Pangeran Goro yang diperankan oleh Angus Samson yang mengerikan, Neiko yang diperankan oleh Nathan Jones, dan tentara bayaran Kabal yang diperankan oleh Damon Harriman yang memiliki dendam pribadi dengan Kano karena mereka dulu bekerjasama dengan klan Naga Hitam dan Kano meninggalkan Kabal untuk mati, memaksanya untuk memakai setelan barunya yang khusus. Kabal juga merasa bahwa Kano akan menjadi sekutu yang baik bagi pasukan Shang Tsung. Kabal bertemu Kano di kuil dan meyakinkannya untuk membelot dan bergabung dengan Shang Tsung. Dia menggunakan lasernya untuk menghancurkan medan gaya. Shang Tsung dan antek-anteknya menyerang kuil, sementara Goro mengajar Cole dan keluarganya. Dalam serangan itu, Sonya melawan Mileena, tetapi Mileena memilih untuk tidak membunuh Sonya karena dia bukan orang terpilih dan merasa kematiannya akan sia-sia. Kabal melawan Liu Kang dan mengalahkannya. Jax melawan Reiko tetapi dikalahkan dan dia menjatuhkannya, dan Sonya sebelum mencoba menghancurkan mereka di bawah batu besar. Jax mencoba untuk mengangkat batu dari Sonya yang membantu dia menemukan arkananya dan menyebabkan lengannya tumbuh dalam ukuran besar dan kekuatannya pun bertambah. Nitara menukik untuk menyerang tetapi Kung Lao melawannya dan melakukan serangan mematikan dengan menggunakan topi logamnya sebagai gergaji, mengiris Nitara menjadi dua bagian. Sementara itu, Cole menghadapi Goro. Dia berjalan menuju Ellie dan Emily karena merasa mereka perlu untuk dilindungi. Arkana Cole pun akhirnya terbuka dengan tubuhnya ditutupi baju besi emas dan memungkinkan dia untuk memunculkan pisau untuk membantunya melawan Goro. Pertama, mengiris salah satu dari 4 lengannya dan kemudian menusuk dia melalui matanya untuk kemudian membunuhnya. Raiden merasakan ini dan memanggil Cole kembali ke kuil, mengungkapkan garis keturunannya ke Shang Tsung dan Sub-Zero. Raiden bersiap untuk membawa para juara ke Void untuk mendapatkan perlindungan, tetapi Shang Tsung meraih Kung Lao dan menyedot jiwanya, membunuhnya dan memaksa Liu untuk melihatnya.
Liu hanya bisa melihat dan meratapi kematian Kung Lao. Liu Kang berduka atas sepupunya, sementara para pahlawan lainnya mencoba mencari strategi untuk melawan pasukan Shang Tsung. Raiden memberi Cole kunai Hanzo yang ditemukan setelah kematiannya, dan ia mendorong Cole untuk menggunakannya. Cole memutuskan bahwa mereka harus menghadapi musuh mereka tersebut dengan gaya turnamen. Raiden menteleportasikan sang juara untuk menghadapi lawan mereka masing-masing. Jax dikirim untuk melawan Reiko. Dengan senjata barunya, meskipun Reiko mencoba menjatuhkan Jax dengan palu perangnya, Jax melucuti senjatanya dan menggunakan lengannya untuk mengubah kepala Reiko menjadi pasta. Sonya dikirim kembali ke markasnya untuk melawan Kano, yang berakhir dengan dia menusuknya melalui matanya dan tandanya diturunkan kepadanya. Saat Cole melawan Mileena, Sonya datang untuk membantu dan menggunakan kekuatan Arcana yang baru ditemukannya untuk menembakkan sinar plasma dari lengannya untuk menembuskan lubang di perut Mileena. Liu Kang menghadapi Kabal lagi dan menggunakan jurus kematiannya, gerakan naga api yang memakan Kabal dan membakarnya menjadi abu. Sub-Zero pergi ke Earthrealm dan menemukan Ellie dan Emily, di mana dia membekukan mereka hidup-hidup. Cole dipanggil untuk melawan Sub-Zero, tetapi Sub-Zero terbukti sangat kuat dan mengalahkannya. Namun, ketika darah Cole menyentuh kunai, ini membawa Hanzo kembali dari neraka. Dia kembali untuk melawan musuh bebuyutannya dengan bantuan Cole. Scorpion menggunakan panasnya untuk meleburkan es pada Ellie dan Emily sebelum berhasil menjebak Sub-Zero dan menggunakan kekuatan apinya sendiri untuk membakar Sub-Zero sampai mati. Sebelum kembali, Scorpion berterima kasih kepada Cole karena telah membebaskannya dan memintanya untuk menjaga garis keturunannya tetap hidup. Shang Tsung muncul sekali lagi untuk mengambil tubuh para pejuangnya, yang berarti mereka dapat dihidupkan kembali, tetapi Raiden mengusirnya kembali ke Outworld. Raiden kemudian memberitahu juaranya bahwa mereka menang, tetapi mereka harus mengumpulkan lebih banyak pejuang. Ketika Shang Tsung merencanakan serangan berikutnya, Cole berada di gym, tempat dia biasanya berkelahi, dan memberitahu promotor bahwa dia akan berhenti dan pergi ke Hollywood. Ketika ditanya apa yang ada di Hollywood, Cole menyatakan, bukan tentang apa, tapi siapa. Kamera kemudian bergerak untuk menunjukkan siapa yang dicari Cole, yaitu petarung superstar Johnny Cage. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Movies. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan recap film menarik di channel ini. Stay tune!